Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loli Kurnia Ayu, BP 18-1093-2042. Di sini saya akan menjelaskan eh, proposal skripsi yang berjudul Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan metode HAZOP pada PTZ. Baiklah, yang akan dibahas nantinya yaitu studi pendahuluan, studi pemilihan metode, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini terbagi atas dua, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Untuk studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan skripsi yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, studi lapangan. Dalam studi lapangan ini, pengumpulan datanya diperoleh dari survei langsung ke perusahaan dengan mengamati permasalahan apa yang terjadi pada PTZ agar dapat diberikan solusi dalam menangani permasalahan ini. Selanjutnya, studi pemilihan metode. Dalam pemilihan metode ini, pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam menangani permasalahan bahaya dan risiko yang terjadi dalam proses kerja pada setiap stasiun kerja di PTZ adalah metode Hazard and Operability Study atau HAZOPS. Metode di mana metode ini mengidentifikasi suatu bahaya yang ada pada fasilitas perusahaan dengan menghilangkan sumber utama dari kecelakaan tersebut. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya terbagi atas dua, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pekerja, pengamatan dan pada proses kerja dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya, data yang diperoleh tanpa melalui pengukuran langsung, tetapi diperoleh langsung dari perusahaan. Data sekunder ini diperoleh dari data-data dan studi literatur terkait analisis bahaya dan metode HAZOP, serta data proses kerja pada stasiun kerja di PTZ yang ada di Kota Sumber Provinsi Jambi. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data ini ada tiga tahapan. Yang pertama itu menentukan titik kajian atau node. Titik kajian pada setiap proses dapat terdiri dari beberapa yang digunakan sebagai objek kajian. Kemudian yang kedua, menentukan penyimpangan deviasi. Penyimpangan ini ditentukan berdasarkan kemungkinan dari objek kajian beroperasi tidak sesuai atau tidak semestinya. Dari penyimpangan tersebut dapat ditemukan bahaya apa yang terjadi dari setiap proses produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan analisis dari penyimpangan. Analisis yang digunakan ini dimulai dari menentukan penyebab dari penyimpangan tersebut. Kemudian kita akan menentukan akibat dari adanya penyimpangan tersebut dan dituliskan pengaman apa yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Yang kelima ada analisis. Analisis ini dalam analisis penelitian ini, analisis data dilakukan untuk melihat risiko-risiko yang ada dengan cara menentukan titik kajian yang akan diteliti dan menganalisis risiko pada setiap unit kerja berdasarkan deviasi, konsekuensi, dan action. Kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk lembar kerja HAZOPS yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan HAZOP dengan menghilangkan sumber utama dari kecelakaan tersebut. Kemudian flowchart dari penelitian ini. Yang pertama, dari studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini terbagi atas dua, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Di mana tadi studi literatur itu menggunakan buku, jurnal, dan skripsi yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya, untuk studi lapangannya, pengumpulan datanya diperoleh dari survei langsung ke perusahaan dengan mengamati permasalahan apa yang terjadi pada PT tersebut. Kemudian studi pemilihan metode.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode HAZOP, di mana metode HAZOP ini mengidentifikasi suatu bahaya yang ada pada fasilitas perusahaan dengan menghilangkan sumber utama dari kecelakaan tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan datanya, yaitu data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pekerja, pengamatan pada proses kerjanya dan dokumentasi. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari data-data dan studi literatur terkait analisis bahaya dan bahaya dan metode HAZOP, serta data yang diperoleh itu dilihat dari data proses kerja bahaya apa saja yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kemudian untuk pengolahan data tadi telah dijelaskan bahwa pertama itu menentukan titik kajiannya, kemudian menentukan penyimpangan, lalu menentukan analisis dari penyimpangan tersebut. Kemudian analisis. Analisis datanya ini dilakukan untuk melihat risiko-risiko apa saja yang terjadi dengan cara menentukan titik kajiannya. Kemudian dianalisis risiko tersebut lalu dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk lembar kerja HAZOP yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian penutup ini berisi kesimpulan dan saran, di mana saran yang diberikan yaitu untuk analisis risiko tersebut adalah menggunakan metode HAZOP dengan menghilangkan sumber utama dari kecelakaan tersebut. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.